Oke, Ya, baik kalau begitu saya buka dulu ya Pak ya, izin ya Pak ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ya Pak ya, karena terkait dengan kondisi hari ini gitu ya, dan mengejar sinyal lah istilahnya ya bahasanya itu. Kita langsung saja, hari ini adalah pemaparan hasil aktualisasi dari Bu Pipit, dan nanti mohon masukan, saran, dan pernyataan dari Bapak Mentor. Kemudian kita minta pembobotan dari Pak Jamil ya. Kepada Bu Pipit langsung saja poin ya Bu Pipit. Isunya apa? Kenapa itu diambil? Berapa kegiatan yang diambil untuk menyelesaikan isu tersebut? Apa saja kegiatannya? Jelaskan cukup satu ya Bu Pipit, satu kegiatan saja terkait berapa kegiatan yang sudah dilakukan ya. Detail dari uraian sampai dengan bukti-buktinya ya, juga capaiannya ya. Silakan Bu. Baik, Bu. Udah bisa share screen, Bu? Izin, Pak, apakah udah share screen ini, Pak? Ya, lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari SPD, saya adalah salah satu CPNS golongan 3 angkatan 4 pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020. Tadi saya koordinasi media komunikasi dan bahkan pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan laporan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi penguasaan kosakata bahasa Inggris dengan menggunakan media word search pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3. Sebelum saya masuk ke presentasi yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan profil sekolah saya dulu. SMP 31 Bengkulu Tengah merupakan SMP yang berada di Desa Temiang, Kecamatan Pagarjati, Bengkulu Tengah, dan baru saja mendapatkan predikat akreditasi B yang beberapa minggu yang lalu baru dikepalai oleh Bapak Hendrik Girzon sebagai kepala sekolah, di mana ada 32 orang siswa di sana dan 15 orang guru beserta 1 orang penjaga sekolah. Berikut adalah visi misi serta nilai organisasinya. Kemudian berdasarkan hasil teknik analisis APKL dan USG, saya ambillah masalah yang saya angkat untuk menjadi problem pada aktualisasi ini. Permasalahannya yaitu rendahnya asal belajar bahasa Inggris siswa, khususnya kosakata bahasa Inggris. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pengaruh bahasa ibu atau mother tongue, atau siswa adalah siswa yang artinya adalah siswa kami itu berasal dari desa itu sendiri, tidak ada siswa dari desa lain yang notabene merupakan anak-anak Rejang, sehingga bahasa utamanya yaitu bahasa Rejang. Selain itu adalah pembelajaran bahasa Inggris di SD yang kurang optimal. Jadi banyak dijumpai bahwa pembelajaran di SD itu kadang-kadang masih bersifat opsional atau muatan lokal, sehingga ditambah lagi dan diperparah lagi dengan guru yang mengajar bahasa Inggris di SD itu bukan guru khusus pembelajaran bahasa Inggris, sehingga basic-basicnya itu tidak optimal diberikan kepada anak-anak. Kemudian ketika lanjut di SMP maka masalah itu terjadi. Selain itu pembelajaran bahasa Inggris itu kadang-kadang konsepnya hanya drilling saja, jadi tanpa penggunaan media yang membuat anak-anak secara aktif ikut bergabung dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Hasilnya semuanya menghasilkan terjadinya limited vocabulary atau keterbatasan kosakata pembelajaran bahasa Inggris. Ketika skill-skill yang lebih lanjut lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris, which is itu ada writing, speaking, listening, dan reading, mereka sangat kesulitan karena mereka tidak punya basic ilmu atau basic konsep dari vocabulary bahasa Inggris sendiri. Kemudian
jika isu ini tidak diselesaikan, maka akan banyak terjadi dampak-dampak yang lebih lanjut, seperti mereka tidak memiliki basic untuk mempelajari bahasa Inggris, kemudian tidak mampu meningkatkan skill bahasa Inggris yang diperlukan. Terlebih kita tahu bahwa pembelajaran bahasa Inggris di SMP itu basicnya adalah listening, speaking, reading, dan writing. Semuanya memerlukan kosakata atau vocabulary yang banyak, sehingga mampu meningkatkan skill-skill yang ada. Kemudian hal ini akan berdampak dalam mengikuti pembelajaran di jenjang selanjutnya, baik itu di SMP kelas 1, 2, dan 3 maupun di SMA. Gagasan pemecahan isu yang itu adalah optimalisasi penguasaan kosakata atau vocabulary bahasa Inggris dengan menggunakan media word search pada siswa kelas 8 SMP negeri. Media word search sendiri adalah media yang di mana di sana terdapat pencarian kata sejenis teka-teki seperti huruf-huruf yang acak disertai dengan huruf-huruf acak secara diagonal maupun horizontal dan juga vertikal, dilengkapi dengan gambar yang akan menarik siswa untuk dengan baik. Kita membaca langsung, kemudian menyuruh siswa untuk menghafalkan. Adapun tahapan kegiatan yang saya gunakan untuk mengoptimalisasi penguasaan kosakata bahasa Inggris ini ada 6 kegiatan, yaitu yang pertama menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian yang kedua menyiapkan dan merancang media pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris menggunakan media word search pada website toolsforeducators.com, kemudian menyusun alat ukur atau soal evaluasi, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, selanjutnya adalah evaluasi dan pelaporan, dan yang terakhir adalah melaksanakan perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian. Baiklah, tahapan kegiatan yang akan saya jelaskan adalah menyiapkan media pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan media word search yang sudah saya sebutkan di website yang sudah saya sebutkan. Adapun uraian tahapan kegiatannya terdiri dari 4. Yang pertama, menghadap mentor untuk berkonsultasi tentang kejelasan dari media word search sendiri yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mendesain media word search pada website toolsforeducators.com. Yang ketiga, yaitu melakukan konsultasi kepada guru bahasa Inggris lain di sekolah tentang media word search yang dibuat guna optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan dan mencetak hasil akhir media word search dalam bentuk print out yang digunakan sebagai media pembelajaran oleh para siswa. Adapun keterkaitan nilai dasar profesi ASN-nya, yang pertama yaitu saya telah menghadap mentor untuk berkonsultasi sebagai bentuk ketaatan saya terhadap aturan tahapan perancangan media pembelajaran yang sudah disiapkan. Jika dalam berkonsultasi mengenai media pembelajaran tidak menerapkan nilai taat aturan, maka tidak akan mendapatkan bimbingan baik berupa saran ataupun petunjuk terkait media yang akan digunakan dalam pembelajaran oleh kepala sekolah. Dan yang kedua adalah saya telah menyiapkan dan mendesain media yang inovatif, yaitu berupa word search pada website toolsforeducators.com dengan sangat kreatif sekali. Jika dalam menyiapkan media pembelajaran ini tidak menerapkan nilai dasar kreatif dan inovatif, maka tidak akan tercipta media pembelajaran yang dapat menarik minat belajar siswa atau motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya adalah saya telah bekerja sama dengan guru bahasa Inggris lain di sekolah tentang media word search yang telah saya buat guna pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih optimal dan mendapatkan second opinion dari guru bahasa Inggris di sekolah. Kemudian jika dalam menyiapkan media pembelajaran ini tidak menerapkan nilai dasar kerjasama, maka kurang dapat menyempurnakan media word search yang dibuat guna optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran, serta tidak akan ada second opinion atas alternatif media yang digunakan. Kemudian, yang terakhir adalah saya telah bekerja keras menyiapkan dan mencetak hasil akhir media word search dalam bentuk print out yang digunakan sebagai media pembelajaran oleh para siswa. Jika dalam menyiapkan media pembelajaran ini tidak menerapkan nilai dasar kerja keras, maka media yang dibuat tidak akan mencapai hasil akhir yang maksimal. Hal ini bisa berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan pembelajaran serta ketidakoptimalan perbendaharaan kosakata siswa. Itulah kegiatan, salah satu contoh kegiatan yang sudah saya laksanakan.
Kemudian kesimpulan yang bisa saya tarik adalah ketika saya melaksanakan aktualisasi selama 30 hari di sekolah tempat saya mengabdi, menerapkan nilai-nilai aneka, saya mampu meningkatkan profesionalisme sebagai seorang ASN, khususnya guru, memberikan inovasi dalam penggunaan pendia pembelajaran di lingkungan tempat kerja saya, kemudian membantu dalam tercapainya visi misi unit kerja SMP Negeri 31 Bengkulu Tengah. Dan saran serta harapan saya untuk aktualisasi dari nilai-nilai aneka profesi ASN ini agar tidak hanya sampai di sini saja, agar tidak hanya saya aktualisasikan selama masa latsar prajabatan saja, tapi bagi saya dan guru-guru serta PNS-PNS yang lain atau CPNS-CPNS yang lain mampu melaksanakan nilai-nilai dasar aneka ini untuk sekarang dan seterusnya selama kami mengabdi menjadi seorang ASN. Ada salah satu ayat yang sangat mengena di hati saya tentang sebuah kata, yaitu amanat dan tanggung jawab, yaitu surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kamu ketahui. Di sini ada kata tanggung jawab yang melekat di diri saya. Mudah-mudahan amanat yang saya dapatkan saat ini mampu saya pegang tanggung jawab untuk saat ini dan seterusnya. Kemudian ada satu kata yang sangat juga mengena di hati saya tentang mengajar, yaitu teaching is never a profession, it is a responsibility. One bad teacher is more threat to nation than 5 terrorists combined. Yang artinya mengajar itu bukanlah sebuah profesi, tapi mengajar itu adalah bentuk responsibility atau tanggung jawab. Satu guru yang buruk saja mampu menghancurkan satu negeri dibanding 5 orang teroris yang bekerja sama. Akhir kata dari saya, being responsible is an enormous privilege. It is what marks anyone a fully grown human. Menjadi seorang yang bertanggung jawab itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kita. Itu yang menandai seseorang atau itu yang menandai manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah membimbing saya, khususnya Ibu Zendia Husni, selaku coach saya, Bapak Henry Firzon, selaku mentor saya yang bukan hanya selama 30 hari saja mendidik saya dalam aktualisasi, tetapi juga untuk saat ini dan seterusnya selama saya mengajar di SMP Negeri 31. Dan yang terakhir juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak M. Jamil Azhari, AMD, yang sudah memberikan masukan-masukan baik di rancangan aktualisasi kemarin, dan juga saya harap memberikan masukan yang membangun bagi saya untuk kegiatan laporan aktualisasi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selesai. Kita mohon nih dari Bapak Mentor untuk memberikan statement, masukan, saran, dan lain sebagainya ya Pak ya. Silahkan kepada Bapak Mentor. Kayaknya Bapak Mentornya out, Bu. Udah out ya. Oke, bisa di-share Bapak Mentornya. Nah, di-share aja gitu ya. Ya, coba Ibu di lihat. YouTube aja ya, Bu. Iya. Tadi ada Bapak, Bu. Ada, iya. Udah ya, Bu? Udah masuk ya, Bu, share screen-nya, Bu? Oke. Suaranya Bu Udah. Pipit? Udah, Bu. Udah ya?
Udah. Oh, nggak terdengar di kita aja ya? Udah Ini 100%, Bu. di tempat Bapak. Linknya aja, Pak. Linknya aja dikirim ke Bapak Jamil ya? Udah kayaknya Bu kemarin di WA Udah ya? sebenarnya udah. Tapi Ada di linknya Pak kemarin Pak di Ya. WA. Jamil? Ya, ya. Oke ya. Secara garis besar, Bu Pipit, yang disampaikan Bapak terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bu Pipit gimana Bu Pipit? Secara Apa yang garis beliau lihat, progres kah? Seperti apakah misalnya? Silakan. Ya, secara progres itu sangat baik. Bapak melihat bahwa anak-anak sangat aktif ikut dalam pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media ini. Anak-anak senang dan terlihat dari peningkatan penilaian anak-anak dari pretest dan posttestnya itu dari pretestnya masih ada beberapa yang tidak memenuhi KKM, kemudian ketika diberikan media dan kemudian diberikan posttest, maka semuanya alhamdulillah lulus KKM sehingga lanjut ke proses pengayaan saja tanpa ada perlunya remedial, Bu. Jadi intinya kata Bapak ini untuk dilanjutkan pembelajaran yang inovatif menggunakan media-media, bukan hanya media yang WordSearch saja, tapi bisa dengan menggunakan media-media yang lain yang lebih kreatif, yang bisa meningkatkan minat belajar dan nilai siswa gitu, Bu. Oke. Baik, begitu ya. Mudah-mudahan ya nanti langsung saja kita mohon pembobotannya, penguatannya dari Pak Jamil. Pak Jamil dipersilakan. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Pak. Siapa mentornya nih Bu? Pak Henry, Pak. Ya Pak Hendy, walaupun Pak Hendy-nya ini ya, semoga Ibu Pipitnya bisa nanti menyampaikannya. Yang saya hormati Ibu Pipit Wandari, terima kasih atas sudah pemaparannya tadi. Ini yang cukup panjang dan juga ada ayat-ayat yang kayaknya sangat menyentuh ayat-ayatnya tadi. Kayaknya Ibu Pipitnya ada ini apa mengingat sesuatu apa nanti tadi. Padahal pas bikinnya ya, biasa aja Pak. menghayati kan. Itu menghayati yang ini kan. Di sini saya cuma ini kan aktualisasi. Nanti kan kami cuma minta bukti-bukti misalnya selama aktualisasi itu yang Ibu Pipit lakukan. Misalnya kayak ini ada Ibu Pipit ini video kegiatan, nanti video kegiatan itu bisa di link YouTube aja, dibuatkan link YouTube-nya mungkin di video kegiatan ini, itu yang ini sarannya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan juga. Ini yang media WhatsApp ini kayak game itu Bu ya, Ibu. Iya, kayak kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia itu mungkin kayak teka-teki silang, tapi ya silakan pelaksanaan game dia ini. Ya. Gimana Pak? Ya kayaknya itu ya Bu ya, berbentuk game dia ini ya. Iya, benar Pak. Bisa dikatakan game gitu Pak. Ini Bu Pipit, ini setelah menggunakan media WhatsApp ini, indikator peningkatannya gimana untuk ini siswa ini yang tempat Ibu ngajar itu waktu ini pembelajaran bahasa Inggris ini? Alhamdulillah untuk peningkatan penilaian siswanya untuk materi yang saya ambil yaitu tentang descriptive text, yaitu tentang mengenai manusia, hewan serta benda, itu alhamdulillah peningkatannya 100% lulus KKM Pak ketika diberikan posttest setelah penggunaan media, dan kemudian 100% lulus KKM pada pemberian posttest. Itu meningkat dari pretest. Di pretest ada beberapa anak yang tidak lulus KKM. Jadi kan mungkin ini sesuai dengan saran yang Ibu Pipit sampaikan tadi kan, mungkin hal ini bukan untuk aktualisasi aja, mungkin nanti
setelah ini hal ini tetap dilaksanakan, mungkin ini berdampak mungkin bukan bagi di mata pelajaran Ibu Pipit aja, mungkin ini berdampak ke mata pelajaran yang Ibu lainnya. Ya, itu aja mungkin apa-apa yang mungkin yang harus diperbaiki, misalnya foto-foto, apa yang tadi yang link Zoom-nya Ibu Pipit ini lengkapi. Nah, secara garis besar dan keseluruhan laporan yang Ibu Pipit ini sudah bagus. Saya ucapkan selamat, dan pada Ibu Zendia saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya. Kondisi sinyal nih Pak sampai hari ini Ya. sampai ini juga nih sedang bermasalah juga nih teman-teman, belum mentornya tadi udah bisa, sekarang nggak bisa juga. Mohon dimaklumi ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sebetulnya Ibu Pipit tadi ini Bu, kasihkan wejangan yang ayat-ayat biar kita lancar di Zoom-nya ini. Sudah berdoa ini Pak, sama-sama berdoa. Kalau di Benteng harap maklum ya Pak. Jangankan di Benteng, di sini juga gitu ya. Karena memang kita satu Indonesia ini sedang kondisinya begini ya. Alhamdulillah kita masih terhindar dari bencana ya Pak ya. Masih dalam perlindungan Allah ya. Mudah-mudahan cuma dapat angin-anginnya gitu ya, hujan-hujannya gitu ya. Malam kan hujan badai Bu ya. Iya. Iya, untung ini sekarang lancar. Bapak, untuk link YouTube dan lain sebagainya sudah saya kirimkan ke WA Pak. Oke ya, makasih. Ya, demikian Bu, ya. Ya, Bapak Ibu mohon izin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Pak. Bu Pipit selamat ya. Terima Good kasih job Bu. ya. Alhamdulillah bilamin, kita tutup dan sukses ya. Suatu saat menjadi role model ya. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak. Kita masuk lagi ya Pak. Ya Bu.